wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Syamaldin. Kali ini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji T dependen atau uji berpasangan atau disebut juga dengan Pirogue Simple Test. Uji T dependen ini merupakan menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Di sini pun ada kriteria data uji T dependen. Yang pertama yaitu data untuk tiap pasangan yang diuji dalam skala interval dan rasio. Skala interval dan rasio ini merupakan kategori numerik. Kemudian yang kedua yaitu data distribusi normal. Kemudian yang ketiga yaitu kedua data dependen diambil pada populasi yang sama. Di sini itu merupakan keywords dari uji T dependen, yaitu data yang diambil dari populasi yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara pengujian uji T. Cara pengujian uji T ada 6 cara. Yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara. Kemudian hipotesis ini dibagi menjadi dua arah, yaitu one tile dan juga two tile. Kalau one tile itu satu arah dan tujuannya itu hipotesisnya itu sudah tertuju. Sedangkan kalau yang two tile yaitu dua arah, jadi hipotesisnya itu menunjukkan ada atau tidaknya perubahan. Kemudian cara yang kedua yaitu tentukan alfanya. Tentukan alfanya itu kan udah ada di soal. Nanti kita menentukan apakah itu two tile ataukah one tile. Jika two tile itu akan dibagi menjadi dua atau alfa dibagi menjadi dua. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tentukan daerah kritis dengan DF atau degree of freedom yaitu dengan n-1. Kemudian yang keempat yaitu tentukan rumus T hitung. Nanti akan dibahas oleh teman saya untuk rumusnya. Kemudian cara yang kelima yaitu hitung T hitung dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Kemudian cara yang keenam adalah menentukan kesimpulan. Dan untuk independen yaitu menggunakan dua sampel yang diambil dari dua populasi yang berbeda. Nah, itulah perbedaan independen dan dependen. Oh iya, apa sih perbedaan independen dan dependen? Dependen yaitu menggunakan dua data yang diambil dari satu sampel atau satu populasi yang sama. Kali ini saya akan membacakan soal yang akan kami bahas, yaitu data natrium urin pada tabel di bawah diperoleh pada 8 orang yang terdaftar dalam kelompok yang dibatasi natrium. Data dikumpulkan pada awal dan setelah 1 minggu konseling makanan. Nomor 1. Apa hipotesis yang tepat untuk menguji apakah konseling diet efektif dalam mengurangi asupan natrium selama periode 1 minggu? 2. Lakukan tes yang disebutkan dalam soal dan laporkan nilai T. 3. Apakah ada perubahan kadar natrium pada urin setelah dilakukan program diet tersebut dengan digunakan taraf alfa 0,1? Baik, di sini saya akan memberitahu rumus uji T dependen. Rumus uji T dependen yaitu T sama dengan D bar bagi SD per akar N dan DF sama dengan N-1, di mana DF adalah degree of freedom, SD adalah standar deviasi dari nilai D, D bar adalah rata-rata dari nilai D, dan N adalah jumlah sampel. Saya akan menjelaskan mengenai menentukan alfa menggunakan T tabel. Di soal diketahui alfanya sama dengan 10%. Didesimalkan menjadi 0,1. Lalu hipotesis pada soal diketahui dua arah, sehingga alfanya harus dibagi dua.
Dan untuk hipotesis dua arah, sesuai grafik tabelnya, mempunyai dua batas, yaitu batas kiri dan batas kanan. Untuk batas kirinya, T tabel, min 1 dikurangi alfa bagi 2, dan batas kanannya yang positif, T tabel, 1 min alfa bagi 2. Jadi, alfa bagi 2 sama dengan 0,1 bagi 2, 0,05. Untuk T hitungnya, T tabel sama dengan 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Setelah menentukan T tabelnya, lalu menghitung DF-nya sama dengan N-1, 8 dikurangi 7, dikurangi 1, maaf, sama dengan 7. Setelah diketahui alfanya dan DF-nya, lalu dilihat pada tabel yang bagian kiri, DF-nya 7. Ditarik lurus ke kanan melihat yang atas 0,95, sehingga hasilnya bagi 2 sama dengan 1,8946, sehingga T tabelnya sama dengan 1,8946. F7 dan alfa 0,95, dari 7 ditarik ke 0,95 ditemukan 1,8946. Hai, oke, aku di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang soal tadi ya. Tadi kan udah penjelasan tentang alfa. Oke, sekarang penjelasan tentang bagaimana kita mengerjakan soalnya. Untuk uji T dependen, itu kita pertama langkahnya yaitu menentukan yang namanya hipotesis. Hipotesisnya ada H0 dengan HA. Nah, dari soal tersebut kita menggunakan dua arah karena di situ ada hubungan atau tidak antara sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tersebut. Maka sebelum sama dengan sesudah. Di sini MU1 dianggap sebelum dan MU2 adalah sesudah. Oke, selanjutnya HA yaitu hipotesis lawannya, di mana MU1 tidak sama dengan MU2. Maksudnya ada perubahan, perubahan antara sebelum dan sesudah, maka antara efektif dan tidak efektif program tersebut. Oke, yang kedua sekarang kita akan menentukan alfa. Menentukan alfa tadi sudah dijelaskan di video dijelaskan oleh teman saya bahwa hasilnya 1,8946. Karena dua arah, maka didapatkan batasannya negatif 1,8946 dan positif 1,8946. Oke, lanjut ke angka ketiganya. Di mana angka tiganya itu menentukan daerah kritis atau DF-nya dengan N1. Tadi sudah, ini daerah kritisnya, di mana di sini 0 diterima, yang sini ditolak. Oke. Yang keempat, menentukan rumus T hitungnya. Di sini T hitungnya adalah seperti ini. Maka kita harus tahu dulu SD-nya terlebih dahulu. Kita menghitung SD. SD sama dengan akar sekian akar sigma D kuadrat min dalam kurung sigma D kuadrat. Bedanya antara ini dengan yang ini adalah sigma D kuadrat. Jadi semua selisihnya itu dikuadratkan dulu masing-masingnya, kemudian dijumlahkan. Sedangkan yang ini, sigma dari selisih tersebut dijumlahkan, baru dikuadratkan. Bedanya di situ. Oke, lanjut. Untuk mempersingkat waktu, untuk hasilnya saya sudah menghitung sebelumnya. Hasilnya untuk sigma D kuadrat itu 55,68 dikurangi dalam kurung 9,13 baru dikuadratin. Dibagi N-nya adalah 8. Dibagi lagi 8 min 1. Selanjutnya akar
1055,68 dikurangi 83,3569 dibagi 8/7 sama dengan akar 9. Untuk mempersingkat 121,54 per 7 sama dengan akar 17,36. Oke, ini untuk hasil SD-nya. Kemudian kita akan menentukan T hitungnya, di mana TH sama dengan, sebelumnya kita sudah tahu D-bar. D-bar itu adalah rata-rata jumlah selisihnya. Sebelum dan sesudah jumlahnya berapa, maka di rata-rata. Kalau sudah dijumlah, dibagi jumlahnya, dibagi N. Maka jumlah dibagi N. Hasilnya 1,14. Langsung ditulis ya di sini ya. 1,141 dibagi D, SD-nya akar di sini sama dengan 4,166. Di sini 4,166 dibagi akar 8 sama dengan 1,41 per 1,477. Hasilnya 0,07. Ini adalah hasil dari T hitungnya. Nah, kemudian setelah didapatkan T hitung dan batasannya, oke, kita akan balik lagi ke setiap batasannya. Kita hapus dulu. Ingat ya, untuk daerah tengah itu H0 diterima dan sampingnya ini H0 ditolak. H0-nya ditolak. Oke, di sini hasilnya 0,07. Di mana letaknya? Letaknya itu kira-kira di sini 0 kan? Ini positif berarti di sebelah kanan, di sebelah sini. 0,07 di sini. Maka dia berada di daerah penerimaan H0. Jadi HA ini ditolak, H0-nya diterima. Nah, jadi dari sini, dari tabel ini, kita akan mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan uji T dependent. Dari hasil grafik di atas menunjukkan bahwa hasil uji T terletak pada daerah penerimaan HO sehingga HA ditolak. Dan mendapat kesimpulan bahwa tidak ada perubahan kadar natrium pada urin setelah melakukan uji T tersebut.